Indonesia merupakan negara dengan beribu gugusan pulau dan bergaris pantai memanjang. Indonesia juga merupakan salah satu negara tropis di dunia yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sumber daya alam di sektor pertanian yang sedang banyak dikembangkan di berbagai daerah adalah tanaman hortikultura, baik itu sayuran, buah-buahan, hingga tanaman palawija. Tanaman hortikultura sedang digencarkan karena tanaman ini cenderung memiliki masa tanam jangka panjang dan memerlukan perawatan yang khusus. Salah satu tanaman hortikultura yang layak dikembangkan di berbagai daerah yaitu tomat. Tomat merupakan komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi karena tidak hanya dikonsumsi sebagai buah segar, namun digunakan sebagai komponen masakan, bumbu masak, hingga bahan industri makanan. Tomat merupakan salah satu pangan fungsional. Pangan fungsional yaitu pangan segar atau olahan yang memberikan manfaat terhadap kesehatan atau dapat pencegahan terhadap suatu penyakit, selain berfungsi juga sebagai penyedia zat. Peluang komoditi tomat atau Solanum lycophyllum L sebagai pangan fungsional. Menurut penelitian Zebua dan kawan-kawan tahun 2013, tomat merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Tanaman tomat merupakan salah satu tanaman dari famili Solanaceae yang rentan terhadap berbagai hama dan penyakit. Menurut penelitian Ernawati dan kawan-kawan tahun 2016, tanaman tomat merupakan salah satu bagian tanaman hortikultura yang strategis dan tergolong sayuran kedua terbesar setelah kentang. Di Indonesia, penamaan tomat yang lebih dikenal adalah penamaan dagang, antara lain tomat ceri, tomat apel, tomat kentang, dan tomat keriting. Tomat atau dikenal juga dengan tomato adalah keluarga dari Solanaceae. Sayuran ini paling banyak ditemukan di dunia karena statusnya sebagai bahan dasar dalam berbagai macam makanan mentah, dimasak atau diproses. Selanjutnya, menurut penelitian Mariana dan kawan-kawan tahun 2017, tomat merupakan salah satu komoditas yang harganya selalu berubah-ubah selain cabai. Jika cabai pernah mengalami harga yang dikategorikan paling tinggi, justru untuk tomat pernah mengalami harga terendah, sampai para petani lebih memilih untuk tidak melakukan pemanenan karena biaya operasional untuk memanen lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang mereka peroleh. Menurut Lubis tahun 2020, klasifikasi tanaman tomat. Kingdomnya Plantae, subkingdom Tracheobionta, divisinya Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Tubiflorae, famili Solanaceae, genus Lycopersicon, spesies Lycopersicum excellentum Mill. Senyawa atau komponen tomat atau Solanum lycophyllum L. Tomat banyak mengandung vitamin dan mineral. Komposisi zat gizi buah tomat dalam 100 gram adalah 1 gram protein, 4,2 gram karbohidrat, 0,3 gram lemak, 5 mg kalsium, 27 mg fosfat, 0,5 mg zat besi, vitamin A, vitamin B, vitamin C 40 mg. Vitamin-vitamin yang terkandung pada tomat sangat diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan kesehatan. Vitamin C berguna untuk mencegah sariawan, memelihara kesehatan gigi dan gusi, serta melindungi dari penyakit lain yang disebabkan oleh kekurangan vitamin. Menurut penelitian Agustina dan kawan-kawan tahun 2019. Menurut penelitian Noviandari dan kawan-kawan tahun 2019, tomat termasuk salah satu jenis sayuran bentuk buah yang mengandung karotenoid jenis lycopene. Lycopene merupakan salah satu kandungan kimia yang relatif banyak dalam 100 gram tomat serta rata-rata mengandung lycopene 3-5 mg. Sedangkan konsentrat lycopene dari pasta tomat mengandung 50% lycopene. Buah tomat salah satu komoditas hortikultura dengan prospek pemasaran yang sangat cerah. Hal ini dapat dilihat dengan olahan buah tomat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, di antaranya adalah sebagai sumber vitamin. Buah tomat sangat baik untuk mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit, seperti sariawan karena mengandung vitamin C. Selain sebagai buah segar yang dapat langsung dikonsumsi, buah tomat juga digunakan sebagai bahan penyedap berbagai masakan, seperti sup,
sambal dan juga dapat dijadikan bahan industri untuk dikonsumsi dalam bentuk olahan, misalnya untuk minuman sari, buah tomat, es jus tomat, dan konsentrat, menurut penelitian Wijaya dan kawan-kawan tahun 2017. Tomato juga dikenal sebagai sumber karotenoid seperti likopen, kelas senyawa bioaktif yang sangat penting, terutama yang dikenal dengan sifat anti-inflamasi dan pendukung fosfat. Kulit tomat mengandung 72% sampai 92% likopen yang diketemukan dalam fraksi yang tidak larut dalam air. Dan konvensional pengolahan hot brick sebagai besar jaringan luar dibuang sebagai limbah. Produk sampingan dari tomat kaya akan berbagai senyawa dengan sifat antioksidan dan pewarna seperti itu. Tomat dikenal juga sebagai sumber karotenoid seperti likopen. Kulit tomat mengandung 72-92% likopen yang ditemukan dalam fraksi yang tidak larut dalam air, dan konvensional pengolahan hot brick sebagai besar jaringan luar dibuang sebagai limbah, menurut penelitian QXU dan kawan-kawan. Produk sampingan tomat kaya akan berbagai senyawa dengan sifat antioksidan dan pewarna sebagai karoten, likopen, beta-karoten, phytoen, phytofluena, dan lutein, senyawa fenolik atau fenolik asam, dan flavonoid, vitamin, asam askorbat, dan vitamin A. Di antaranya, likopen adalah senyawa bioaktif terpenting yang ada dalam tomat matang 80-90% dari total pigmen, menurut penelitian Dominguez dan kawan-kawan tahun 2020. Aplikasi produk tomat yaitu saus tomat, jus tomat, salad tomat, dan tomat panggang. Industri pengolahan tomat untuk mendapatkan produk tomat seperti pasta, jus, saus, sup, saus tomat, tomat kering, tomat utuh, dan bubuk tomat. Tomat atau Solanum lycopodium merupakan salah satu tanaman nabati yang paling banyak diproduksi di dunia, baik dikonsumsi langsung maupun digunakan untuk memproduksi produk tomat. Salah satu cara pengolahan tomat adalah membuatnya menjadi jus. Jus tomat bisa dibuat dari buah tomat yang dihancurkan, diambil sarinya lalu dipanaskan. Tomat yang diproses dengan pemanasan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi meningkatkan bioavailabilitas likopen-tomat. Teknologi pemanas ohmik dalam pengolahan makanan pada dasarnya adalah proses di mana makanan dipanaskan secara bersamaan dengan melewatkan arus listrik yang melewatinya, menurut penelitian Astuti dan kawan-kawan tahun 2018. Jus tomat diolah dari tomat yang matang dan berfungsi sebagai minuman di seluruh dunia. Ini dihasilkan dari varietas tomat pilihan yang memiliki kandungan padatan tidak kurang dari 5%. Beberapa produsen memilih untuk tidak mencampurkan varietas tomat yang berbeda untuk mendapatkan jus dengan rasa yang konsisten dan homogen, menurut penelitian Iki dan kawan-kawan tahun 2016. Saus tomat terbuat dari konsentrat tomat mengandung 8-24% padatan tomat dan biasanya mengandung perasa seperti garam, bawang merah atau bubuk bawang putih, bumbu, dan penyedap rasa. Untuk memiliki dampak ekonomi, tomat digunakan sebagai saus tomat harus mempertahankan atribut kualitas. Beberapa penelitian telah melaporkan hal itu. Produk tomat disimpan pada suhu kamar rentan terhadap pembusukan dibandingkan yang didinginkan atau dibekukan, menurut penelitian Nikata dan kawan-kawan tahun 2018. Sekian pemanfaatan tomat sebagai pangan fungsional. Sekian dan terima kasih.